Selamat malam pemirsa, selamat datang di Cemara TV. Isu radikalisme dan fundamentalisme agama menjadi sorotan negara yang dirundung ancaman perpecahan. Presiden turun tangan terhadap ormas yang radikal dan fundamental akan ditendang dan dihanguskan. Radikalisme sudah mengancam keutuhan negara dan kebinekaan. Kampus dan sekolah tersusupi paham radikal agama yang dikembangkan untuk mengkafirkan dan menyesatkan. Rumah ibadah ditumpangi pesan-pesan kebencian, mengklaim kebenaran, dan memusuhi perbedaan. Media sosial kini menjadi wadah untuk menyebarkan paham radikal agama yang dikembangkan untuk melakukan aksi teror. Inilah Cemara TV menangkal radikalisme dan fundamentalisme agama. Pancasila adalah rumah kita bersama. Rumah bersama kita sebagai saudara, sebangsa, setanah air. Tidak ada toleransi sedikitpun bagi yang mengganggu Pancasila. Pemirsa, lalu mengapa penyebaran paham radikalisme dan fundamentalisme agama masih masif terus terjadi di Indonesia? Apakah agama menjadi akar tumbuhnya paham radikal dan intoleran di Indonesia? Kalau menurut saya sendiri ya, kalau intoleransi itu saya nggak setuju ya dengan itu, karena kan di sini kan juga diajarkan toleransi gitu ya, sesuai dengan yang diajarkan agama saya sendiri juga. Di situ juga diajarkan tuh saling menghargai atas sesama gitu. Jadi nggak boleh kalau misalnya kan di Indonesia sendiri tuh banyak kasus-kasus seperti terorisme, gitu, radikalisme gitu kan. Nah kalau menurut saya itu orang-orang yang apa ya, terlalu fanatik gitu. Jadi di pikirannya itu dia memikirkannya itu gini, agama saya tuh yang paling benar, terus agama yang lain tuh salah gitu. Jadi dia terlalu fanatik, karena terlalu kefanatikannya itu, maka di otaknya tuh hanya ingin apa ya, melakukan hal-hal yang salah itu, misalnya aksi terorisme, terus misalnya ada itu ya pas lagi Jumatan gitu di masjid, terus ada yang ngebom gitu. Nah itu sebenarnya itu hal yang salah. Intinya itu saya nggak setuju dengan intoleransi itu. Jadi yang saya setuju adalah toleransi gitu, karena adanya toleransi itu kan masyarakat jadi apa ya, damai, tentram gitu, nggak ada masalah-masalah seperti itu dari saya ya. Terima kasih. Menurut saya yang agamanya, pastinya agama tidak mungkin mengajarkan hal yang tidak benar, dan semua yang pastinya setiap agama mengajarkan yang baik dalam hal ini, macam kasih sesama, saling menghormati, saling mengasihi satu sama lain, saling menghormati sesama agama, dan tentunya itu sangat beragam. Sikap radikalisme dalam gereja Katolik itu tidak diajarkan. Menurut saya sebagai orang Katolik, sikap seperti itu tidak ada dalam ajaran gereja. Kita tuh diajarkan sebagai umat yang percaya memiliki cinta kasih kepada sesama dengan sikap toleransi. Dalam ajaran itu sendiri tidak mengajarkan tentang radikalisme maupun intoleransi, karena dalam Hindu terdapat yang namanya ajaran Dharma, sehingga semua tuh harus berbuat baik kepada sesama maupun yang ada dalam alam semesta ini. Ajaran agama Buddha tidak diajarkan
kekerasan ataupun intoleransi, karena di dalam agama Buddha mengajarkan cinta kasih dan terdapat dalam dalam Pancasila Buddhis yang ketiga, yaitu yang bunyinya Kame Sumicacara Weramani Sikapada Samadhyami, yang artinya aku bertekad mati diri menghindari perbuatan asusila. Khususnya pengurus tempat ibadah dan beserta umatnya tempat ibadah di Dharma Tikbisa ini mengenai terorisme dan vandalisme itu di tempat kami ini kebetulan kalau mendengar kejadian-kejadian yang berhubungan dengan dua hal tersebut, memang tempat kami kadang juga menjadi terkejut dan takut ya, karena selama ini yang kami jalankan di tempat ibadah kami ini adalah ketenangan, kenyamanan, kerukunan sesama umat beragama itu saling kita kita berkumpul bersama, jadi tidak berpikir terlalu jauh akan terjadi sesuatu hal yang betul-betul, apalagi kok yang namanya istilahnya teroris itu kita betul-betul tidak memahami tentang, menjadi takut, bingung dan takut itu apa. Ya itu kalau dari tempat kami ini, yang jelas di tempat ibadah kami ini lebih mengutamakan ketenangan, kenyamanan dan kerukunan. Ajaran agama itu ya nggak ada yang bertentangan gitu ya menurut saya. Karena yang pertama aja nilai-nilai dari Tuhan Yang Maha Esa itu kan kita tuh tahu kalau Tuhan itu Maha Esa, yaitu satu gitu kan. Jadi kita harus berserah diri, terus meminta pertolongan itu kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Jadi tidak ada yang bertentangan. Terus di sila Pancasila itu juga ada yang mengajarkan tentang keadilan gitu ya. Di agama pun juga ada keadilan. Jadi menurut saya tuh nggak ada yang bertentangan gitu ya. Itu sih dari saya. Kalau misal ada yang bilang ada yang bertentangan gitu ya, itu tuh nggak masuk akal gitu, karena diisi dari sila-sila tersebut aja udah mengajarkan yang hal-hal yang tidak bertentangan gitu. Ada bertentangan di antara undang-undang dengan Pancasila, karena di situ ada kaitannya. Dimana di situ juga di agama juga mengajarkan ada persatuan di mana Yesus memberi ajaran yang baik kepada umat-umatnya. Begitupun juga di undang-undang juga di situ di Pancasila juga kan ada namanya ketuhanan yang Maha Esa. Di situ kan kita harus saling ada keterkaitannya dengan agama. Jadi tidak ada perbedaan antara undang-undang dengan undang-undang sama Pancasila. Di agama tidak ada, menurut saya tidak ada perbedaan atau perpecahan gitu. Semuanya itu satu, karena di agama juga mengajarkan kami untuk kebaikan dan ajaran kami untuk saling mengasihi. Begitupun di undang-undang juga kan ada undang-undang serta Pancasila pun juga ada. Jadi menurut kami tidak ada perbedaan atau tidak ada perpecahan antara Pancasila dengan undang-undang serta agama, itu tidak ada perbedaan. Saya dalam ajaran Gereja Katolik, sila, butir-butir Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu tidak bertentangan, karena semua yang disebutkan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu semua ada diajarkan dalam ajaran agama Katolik. Undang-Undang Dasar 45 maupun Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran agama yang saya anut. Karena dalam ajaran yang saya anut terdapat yang namanya Trihita Karana atau hubungan keharmonisan, yang mana hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, maupun manusia dengan alam semesta. Tidak bertentangan karena ajaran agama Buddha mengajarkan keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Bagi kami, umat kami ini ya bisa dikatakan selaras sekali ya, karena
selama ini di tempat kami juga segala himbauan dan peraturan pemerintah itu kami jalankan dengan sebaik-baiknya, dan kami juga istilahnya lebih tenang dan nyaman ya, karena ada perundang-undangan yang memang betul-betul melindungi semua hak manusia yang ada di negara kita sendiri ini. Jadi kalau mengenai itu sih, di tempat kami sangat-sangat bisa dikatakan sangat-sangat selaras sekali. Harapan saya untuk kedepannya itu masyarakat di Indonesia itu jangan terlalu fanatik gitu. Jadi boleh sih beragama terus beriman gitu kan, kita emang disuruh beriman ya, bertakwa gitu. Tapi tuh jangan terlalu fanatik gitu. Kita kan nasionalisme gitu ya. Jadi jangan terlalu fanatik gitu, karena kefanatikan itu tuh membuat banyak masalah gitu. Seperti radikalisme, intoleransi gitu kan. Jadi kita harus stop semuanya itu ya. Saran dari saya yaitu harus menyetop semuanya itu, pelaku-pelaku tersebut, supaya di Indonesia itu tentram, aman gitu ya, karena kan negara Republik Indonesia ya. Maka di sini kan nasionalisme gitu, kita harus memiliki jiwa nasionalisme, jadi semua masalah itu bisa teratasi dan bisa damai gitu untuk Indonesia. Saran kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya anak milenial, agar tidak mau dihasut oleh paham radikal dan intoleran, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika dalam NKRI. Harapan saya sebagai umat Katolik yang percaya dan juga diajarkan cinta kasih, keadilan oleh gereja, saya memohon kepada seluruh masyarakat, terlebih masyarakat Indonesia, untuk tidak terpengaruh oleh paham-paham seperti radikalisme, fundamentalisme, atau oknum-oknum yang berada di bawahnya itu, sehingga kita dapat menciptakan sebuah lingkungan yang bertoleransi satu sama lain. Harapan saya semoga masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, tidak mudah terpengaruh dengan radikalisme dan juga perilaku intoleran. Kemudian saran saya, kita sebagai masyarakat harus lebih waspada terhadap perilaku tersebut, dan sehingga kita tidak terjerumus atau terpengaruh ke dalam hal-hal yang tidak baik itu. Harapan kami, masyarakat Indonesia tidak melakukan aksi kekerasan dan intoleransi. Besar harapan kami secara khusus dan dalam lingkungan kami sendiri, secara umum di dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia ini ya, semestinya kita akan lebih nikmat dan nyaman lagi apabila kerukunan umat beragama, kerukunan bermasyarakat ini betul-betul kita junjung tinggi, saling menghormati satu dengan lain. Dengan adanya itu, mau tidak mau kita pasti akan merasakan kenikmatan dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, saya kira hanya itu ya, kalau mengenai ini tadi, kita utamakan ya untuk kedepannya semoga kita bertambah lebih erat, lebih rukun, saling menghormati, lebih terjalin suatu persaudaraan yang betul-betul erat nilainya, bukan hanya sebatas lahiriah, tapi secara batin pun kita mengakui bahwa kita adalah sama. Gitu. Pemirsa, pastinya agama mengajarkan cinta kasih, kedamaian, kesetaraan, kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka waspadalah terhadap radikalisme dan fundamentalisme agama. Berhentilah menyebarkan paham radikal dan intoleran. NKRI adalah rumah kita bersama. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Pancasila adalah pedoman hidup kita bersama. Terima kasih. Saya Riro Asiro pamit undur diri.